Hai, kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul The Policeman's Lineage tahun 2022. Yo, tanpa banyak spoiler di awal, sebelum lanjut siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa, belilah di toko jamu terdekat Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa. Film diawali dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Huang yang menemukan mayat rekannya, seorang sersan polisi. Huang teringat sebelum nyampe ke TKP sempat berpapasan dengan pria yang ia duga adalah pelaku pembunuhan rekannya. Huang pun segera mengejar, namun ia kehilangan jejak. Scene berpindah pada penangkapan seorang pria tersangka penyalahgunaan narkoboy oleh detektif Choi Min-jae dari divisi kejahatan. Mereka udah lama telah melakukan pengintaian. Saat tiba hari penangkapan, seniornya Choi mengintimidasi si tersangka dengan menggunakan kekerasan. Choi hanya bisa pasrah melihat seniornya bertindak. Oleh karena itu, membuat si tersangka menuntut balik polisi. Tapi saat di persidangan, Choi yang jadi saksi justru membuat posisi seniornya semakin terdesak. Dengan kepolosannya, ia mengakui bahwa seniornya menganiaya si pelaku. Hal itu tentu saja membuat si senior jadi kesal terhadap Choi. Setibanya di kantor, Choi diberitahu oleh rekannya bahwa ia dicari oleh divisi propos yang dipimpin oleh Huang. Sesampainya di ruangan, Choi diberi tugas untuk menyelidiki polisi yang bernama Park Gang-yeon secara diam-diam. Detektif Huang langsung menjelaskan kepada Choi bahwa Park Gang-yeon ketua divisi investigasi yang diduga memiliki organisasi ilegal dan bekerja sama dengan gangster. Ia sangat cerdas dalam penangkapan kriminal. Ia memiliki informan dari segala kalangan, termasuk gangster, mafia, dan masih banyak yang lain. Namun Choi ingin menolak karena hal tersebut di luar tugasnya. Tapi detektif Huang mengatakan, sebelumnya ada polisi yang tewas, mereka ingin mencari tahu siapa orang yang membunuhnya sebelum berita itu mencuat ke masyarakat. 3 tahun lalu, Park Gang-yeon bertindak seorang diri mengungkapkan pabrik narkoboy terhadap publik. Tentu hal ini sangat tidak masuk akal. Huang meyakini bahwa Park didukung oleh organisasi khusus dan diberi uang puluhan dolar dari sumber yang tidak diketahui. Nah, hubungannya dengan polisi yang tewas itu, dulu si polisi ditugaskan untuk menyelidiki Park Gang-yeon, tapi sayangnya polisi itu tewas dalam bertugas. Oleh sebab itu, detektif Huang ingin menangkap Park bahwa ia yakin barang bukti pembunuhan polisi itu telah dirusak oleh Park. Namun di sisi lain, Choi Min-jae bertanya kenapa dirinya yang dipilih. Nah, menurut Huang, Choi Min-jae ini adalah keturunan polisi. Detektif Huang pun mengungkit kematian ayahnya dulu. Jadi dulu ayahnya bertugas mengamankan seorang ayah yang menyandra anaknya sendiri. Choi Min-jae yang sedang berlatih silat ada di TKP saat itu. Ayahnya Choi mencoba menerobos masuk ke rumah si penjahat, bermaksud untuk mengganti Sandra dengan dirinya. Tetapi ayahnya Choi malah terbunuh. Scene berpindah lagi ke sekarang. Huang berkata, ada seseorang yang membuat Park Gang-yeon frustasi. Dia adalah CEO korporasi Mirai bernama Na Yong-bin, yang merupakan orang kaya lulusan luar negeri yang pernah 3 kali dihukum penjara atas kejahatan produksi obat-obatan terlarang. Park yang pernah menangkapnya 3 kali, tapi Na Yong-bin selalu saja bisa lolos. Ada lagi bukti suap yang dilakukan mafia bernama Cha Dong-chul. Huang menduga kalau orang yang menerima suap itu adalah Park, tapi bukti itu belum kuat karena mereka cuma punya foto punggungnya saja. Alasannya dengan bekerja sama dengan Park, Cha dapat menyingkirkan saingannya yaitu Na Yong-bin.
sekaligus akan memperluas usaha pasarnya sampai ke Jepang. 돈가방 건네는 놈이 자동차를 나영빈만 잡아놓으면 박강현 비위도 맞히는 것 같고 비호를 받는 자동차리가 Wang pun menghasut Choi lagi bahwa ini kesempatan kita untuk meringkus Park Gang-yeon. Shin berpindah ke kantor divisi investigasi. Choi memulai penyamarannya bekerja sebagai anggota divisi Park Gang-yeon. Penyusupan ini tidak boleh terendus oleh siapapun jika ia ingin tetap selamat. Anggota lain menyambutnya dengan hangat sehingga Choi tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. 이거. 야, 이 새끼 이거 골 때리는 놈이다. 실험 그러고 있어. Sesaat kemudian, Kapten Park Gang-yeon datang dan langsung menyuruh Choi untuk ikut bersamanya ke distrik Cheongdam. 옷부터 그래. 목적지 청담동. Di perjalanan, Park berkata ia memiliki sejarah dengan ayahnya Choi, tapi tidak memberitahu lebih detail. Sesampainya di Cheongdam, Park dan Choi menemui bos gangster kecil yang bernama Kwon Ki-an, dan ia ini pecandu narkoba yang sekaligus dijadikan Park sebagai informan dalam pencariannya terhadap Na Yong-bin. Dengan tengilnya, Choi menggeledah barang-barang bos tersebut. Choi menemukan bisnis kejahatan yang menggunakan identitas dan rekening ilegal dalam jumlah yang banyak. Dengan spontan, Choi langsung memborgol bos gangster itu, akan tetapi Choi malah disuruh keluar oleh Kapten Park. 마약류 관리법 위반으로 체포합니다. 최대리 잠깐 나가 있어. Choi bingung kenapa kaptennya membiarkan kejahatan seperti itu tidak ditindaklanjuti. Kemudian Kapten Park memberi penjelasan bahwa dirinya tidak mengejar penjahat kecil, akan lebih baik mengejar penjahat besar sekaligus. Jadi Park menjadikan bos gangster itu untuk dijadikan informan. Singkat cerita, sesudahnya bertugas hari ini, Choi tidak lupa untuk menjalankan tugasnya dari Hwang untuk memata-matai Park. 들어가십시오. Keesokan harinya, Choi mencocokkan data yang ia punya dari Hwang. Ternyata hasil identifikasi 90% benar, Park adalah orang yang ada di foto bersama Cha Dong-chul. Jadi, kemungkinan besar Park menerima uang suap dari Cha. 네, 이게 얘가 신고 있는 신발에 따라서 갭이 184에서 185. 이 정도면 동일 인물일 가능성이 이렇게 똑같기가 쉽지가 않거든. Pada malam harinya, alarm pelacak bergerak menunjukkan bahwa mobilnya Park menuju ke sebuah hotel. Choi pun segera bergegas menyusul. Sesampainya di sana, Choi meminta pelayan menaruh penyadap di sebuah pisin. Dari alat penyadap itu, terdengar Park sedang meminta tambahan dana yang setelah diselidiki ternyata penyalur dana itu adalah seorang petinggi kepolisian di unit intelijen. 윗선이 합천금이 사실이네. Keesokan harinya, Choi menjemput Park ke rumahnya. Sesuai perintah, Park menyuruhnya masuk untuk berganti pakaian. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Choi untuk menyelidiki lebih jauh. Ia bahkan menyelinap ke dalam ruangan Park. Akan tetapi, di ruangan itu berisikan kemewahan Park sampai-sampai Choi memfoto semua aksesorisnya. Choi juga menemukan sepasang sepatu yang sama persis yang ada di foto. Di sini Choi masih bingung dari mana sumber dana dari semua ini. Sesudahnya berganti pakaian, Choi mengantarkan Park menemui seorang pria paruh baya yang bekerja sebagai tukang tambal. Di sana Park mencari informasi mengenai Na Yong-bin. Dikabarkan kalau beberapa hari lalu salah satu mobil miliknya dirampok, diduga pelakunya adalah Na bersama kelompoknya. 사진 보내줘요. 이거 차 번호도 있죠. Langkah pertama yang ditempuh yaitu menyelidiki Na Yong-bin. Park meminjam uang dari Kwon tidak pakai tol yang akan membantunya melancarkan aksi malam ini. 나쁜 놈들 많이 잡으세요. Saat mereka tiba di kafe milik Na Yong-bin, di sini Park curhat terhadap Choi jika sekarang ia sedang mencari pelaku dari pembunuhan Sersan Lee yang tadi di scene awal tuh. Diduga pelaku tersebut sekarang ada di klub milik Na yang dia dapati dari informan pribadinya. Sebelum menangkap pelaku, Park menjelaskan ciri-ciri pelaku tersebut agar Choi bisa lebih mudah menangkapnya. Sedangkan Park akan mengalihkan perhatian dengan ikut bermain poker bersama Na Yong-bin. 조용히 홀덤이나 치고 갈 거면 자리에 앉고. Di saat Choi sedang menyelidiki, ia bersenggolan dengan salah satu pelayan yang secara spontan Choi melihat bekas luka di telinga kanannya si pelayan. Dari situlah Choi langsung menangkap pelaku tersebut. 누군지 알지?
지금 뭐 하는 겁니까? 쳐놔버린다. 야, 니들 경찰이야, 깡패야? 야, 그만해. Akibat kegaduhan itu, Nak sebagai pemilik tempat akhirnya membiarkan kedua polisi membawa pergi tersangka. Dari sini, Choi menyadari jika bukan Park lah pelaku di balik tewasnya Sersan Lee. 정석, 고생했어. Lama-kelamaan hubungan Choi dan Park semakin dekat. Park bahkan menganggap Choi sebagai orang kepercayaan dalam segala urusan. Terbukti tidak ditemukan bukti suap atau konspirasi antara Kwon dan Park. Juga tidak ditemukan penipuan untuk keuntungan pribadi, sekaligus tidak ada pengecoran dana dari Cha selama Choi dengan Park. Dapat dipastikan bahwa Park Gang-yeon polisi yang berdedikasi tinggi dan menjunjung keadilan. Hasil investigasi itu lalu diserahkan kepada Hwang. Namun hal itu dibantah keras oleh Hwang. Dia masih menaruh curiga bahwa Park masih terlibat penerimaan uang suap dari Cha. 이 사진은 박광현으로 확인됐다며. 협찬금하고 별도로 건수를 가지고 확실하게 잡아야 돼. Di akhir pekan, Choi dan Park menghabiskan waktu bersama. Di situ Park mulai menceritakan tentang ayah Choi semasa hidupnya. 저희 아버지를 아신다고 하셨죠? 네가 경찰이 된 거는 약에 쩌든 노인네 하나가 그래서 얼어 죽었어. 너희 아버지. Di keesokan harinya, Choi yang sedang menunggu Park keluar dari rumahnya, tiba-tiba Hwang bersama panayagannya menyergap Park di kediamannya atas dakwaan melanggar kode etik. 경찰 복무 규정 위반으로 고발됐다. 온 김에 집중 구경하자. 그럽시다. Choi yang tak tahu apa-apa mengenai rencana ini, meski ia telah menyebutkan tidak ada masalah dalam laporan akhir mengenai Park. Tetapi tetap saja, keputusan ada di tangan Hwang. Secara paksa mereka membobol brankas milik Park, tapi yang mereka temukan di sana hanyalah surat-surat kontrak. 수밖에 없는데? 여긴 됐으니까 데려가. Dengan keterbatasan bukti, Hwang tetap bersikeras untuk mencabut seluruh organisasi yang selama ini mensponsori Park. Sebab ia mencurigai kalau Park menggunakan uang kotor untuk menangkap gangster. Mendengar hal itu, Park tidak mempedulikan ancaman dari Hwang. Sebab baginya, polisi itu diakui saat menangkap pelaku dan memecahkan kasus. Bukan sebaliknya, berpura-pura menjadi polisi kemudian mengejar polisi lain yang telah bekerja keras menyelidiki kasus kejahatan, sekalipun menempuhnya dengan cara melanggar aturan. 사건을 해결해야 경찰이죠. 쓰레 같은 새끼. 회장님은 경찰도 뭣도 아니면서 경찰이 문이 쫓아다니면서 감찰하시고 됐죠? 메스를 대서 잘라버려야 돼. Setelah kejadian itu, rekan-rekan investigasi menaruh curiga kepada Choi. Ada rumor yang beredar kalau Choi sengaja disusupkan untuk memata-matai Kapten Park. Mereka pun menggeledah Choi demi menemukan bukti. Di waktu yang bersamaan, Park datang dan salah satu tim memberitahu jika selama ini Choi adalah suruhan dari Hwang untuk memata-matainya. Ia lantas menanyakan apa alasan dibalik semua ini kepada Choi. Dengan jujur, Choi hanya menyelesaikan laporan penyelidikan tanpa adanya tuduhan. Karena sekarang Choi di bawah naungan tim Park, maka ia diminta untuk menjadi bawahan sesuai aturan kepolisian selama bekerja dengannya, apapun situasi dan metodenya. Di tempat lain, Hwang menempati janji memberikan dokumen rahasia milik ayah Choi. Di tengah konflik batin tersebut, Choi menemukan fakta mengejutkan tentang masa lalu ayahnya. 성됐다고 연남인데 받고 협찬금 받아 수사하던 값이 없어서 수사비를 직접 버는 거죠. 출장을 가야 되는데 잔금, 수금, 수사비 관리까지. 난 몰래 박수도 받고 받은 협찬금이 용돈이 되고 범죄 조직 비호해주는 대가로 경찰인지 범죄자인지 헷갈리는 거 그런 케이스다. 활개치는 거. Singkat cerita, Choi kembali bertugas bersama tim investigasi guna menemui Yong yang diduga kuat berhubungan baik dengan Na. Park menginterogasinya agar mau jujur apa yang sedang direncanakan oleh Na sekarang. Untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari Yong, Park nekat akan melukai telinganya, tapi di waktu yang bersamaan Choi malah menghalanginya. Park yang emosi mengakibatkan Choi terluka.
양민 카지노에서 양민이 벤치한다며. 가만히 안 있어. 그 말 좀 못해, 이 새끼야. 내가 하는 일 막으면. Melihat Choi yang benar-benar terluka, Yong pun akhirnya buka suara bahwa Na berencana membuka usaha baru, yaitu memproduksi obat-obatan terlarang. Shin pun berpindah kepada Na. Di hadapan para investor, Na menunjukkan sampel narkoba yang sulit untuk dideteksi. Kalau di bubuk itu berisikan narkoba, dan jika dicampurkan kopi, tidak akan mengandung aroma sama sekali. Karena itu dia menyamar sebagai barista kopi. Para penembak kopi yang meminum kopi buatannya berefek samping, yaitu mabuk. Dengan ide gila Na ini, mustahil dia akan terendus oleh pihak polisi. Sekarang Park meminta kerjasama dengan Yong guna membantu. Jika menolak akan diancam penjara 5 tahun karena sebelumnya ia juga memiliki riwayat kriminal yang cukup banyak dari perjudian, penjualan manusia hingga obat-obatan terlarang. Tapi Yong malah meminta bayaran jika ingin menggunakan dia untuk mendekati Na. Yong meminta uang senilai $2 juta. Tanpa pikir panjang, Park menyanggupinya. 얼마인데? 매방만 20억. 그러면 내주시는 걸로? Di keesokan harinya, Park mendatangi petinggi kepolisian untuk meminta sponsor demi bisa menangkap Na. Namun sayang, kali ini mereka tidak mendapatkan dukungan sama sekali. 신종마약 전국에 퍼지는 거 시간 문제. 일부 지원도 어렵습니까? 요즘 너무 감상적인 것 같다. 공변 사무실로 가는 겁니까? Mencoba meminta dana bantuan dari Kwon, tapi ia sedang berada di luar negeri. Tak kehilangan akal, satu-satunya jalan terakhir adalah dengan meminta dana bantuan dari Cha. Di saat penerimaan uang tersebut, Cha memberitahu jika ia telah meletakkan alat pelacak di bawah tasnya. 밑에 잘 박아뒀어요. Lalu lewat Choi, ia memberikan uang $2 juta kepada Yong dan memintanya menjaga baik-baik uang tersebut. Jika tidak, nyawa mereka semua akan terancam. Yong pun segera membawa uang itu ke hadapan Na. Dengan uang ini Yong akan dipercaya masuk sebagai investor. Di dalam ruangan terdapat mesin penggiling kopi yang dipersiapkan untuk mencampur kopi dengan obat-obatan terlarang. 본격적인 가동을 시작하겠습니다. Ketika produk telah siap, Yong memberi tanda pada unit investigasi, namun rencana mereka terlebih dahulu diketahui oleh Na. Dengan cepat, tim Park dapat mengamankan Na dan para investornya. 경찰 있습니까? 다행히 반장님, 물건이 비밀번호가 걸려 있습니다. Para panayagan Park pun berusaha menghidupkan kembali mesin kopi tersebut dengan mengambil paksa kode sandi yang sebelumnya disembunyikan di mulut Na. 비밀번호 발생기 어딨냐? 어디 있냐고. Mendapatkan jika olahan kopi itu benar-benar berisikan obat terlarang, dengan ini Na dijadikan tersangka atas perbuatannya. 체포해. Sementara itu, di tempat lain Choi mengejar salah satu investor yang berusaha kabur. Ia teringat sebelumnya bahwa orang tersebut adalah anak dari petinggi kepolisian. Namun tiba-tiba ada pria misterius yang melindungi investor tersebut, yaitu seseorang yang ada bekas luka di telinga kanannya. Mereka pun terlibat pertarungan hingga melukai Choi. Beruntung Park datang di waktu yang tepat sehingga nyawa Choi terselamatkan. Setelah penyelidikan usai, Choi yang terbaring lemah di rumah sakit mendapatkan sebuah berkas yang menyatakan jika pelaku yang sempat ditangkap memiliki bekas luka di telinga kanannya. Tapi di foto sama sekali tidak ada.
sedangkan pria yang menikam Choi jelas mempunyai bekas luka di telinganya. Dari sanalah Choi menaruh curiga di balik motif Park Gang-yeon. Tak tinggal diam, Choi langsung menemui Park di kontrakannya. Park tanya jika pria yang ditangkap Park dan Choi di Kapena bukan pelaku pembunuhan Sersan Lee. Diketahui, pelaku itu menerima uang yang cukup besar di rekeningnya. Dapat dipastikan jika Park lah pelaku yang sebenarnya dan menjadikan pria itu tumbal untuk menutupi pembunuhan tersebut. Choi hanya menilai dari sebelah mata tanpa mendalami apa yang dimaksud dari balik rencana Park. Tak semua hal semata-mata karena uang. 들고 체포했습니다. 회장님이 사주한 게 드러날까봐. 분명하면 넌 믿기는 할 거냐? 자동차 거잖아요. 한국에서 받는 거 봤습니다. 자기 베풀으자고. Park Gang-yeon yang kepalang rudet dengan bacotannya Choi, Park pun memasukkan Choi ke dalam bagasi mobil. Lalu Park pergi menemui Cha untuk melunasi hutang-hutangnya. 오셨어요? 믿겠죠. Park bekerja sama dengan Cha untuk mengambil narkoba yang akan dilakukan transaksi di sebuah kapal. 물건 받고 돈 주고 오시면 됩니다. 그래서 무전기로 통화할 겁니다. 저쪽에 선물 있어요, 나도. Namun setelah itu Cha mengetahui keberadaan Choi di dalam mobil dengan sengaja menenggelamkan mobil tersebut ke laut. Tujuan Cha menenggelamkan Choi, ya tentu ingin rencananya berjalan dengan aman tanpa gangguan darinya. 안에 뭐 들어있는지 알죠? 야! 야, 키내라. Namun Park Gang-yeon tak terima dengan ide Cha. Park memaksa Cha untuk menyelamatkannya. Jika tidak, ia akan dikenakan pasal pembunuhan berencana kepada polisi. 야, 너는 대가리가 없냐? 내일 아침에 바닷물 빠지면은 나온다. 경찰 주겠다는 소리 나오면 놔두. 아니면 지금 꺼내든가. Tak ingin hal itu terjadi, Cha memilih membuka kunci mobil tersebut. Dari situlah Park dan Choi bekerja sama menuju kapal tempat target mereka untuk melakukan transaksi narkoba. 마약 배달해서 돈 갚기로 한 겁니까? 내가 이거 너한테 주는 거는 Sesampainya di kapal Titanic, mereka pun melakukan transaksi. fucking 가능해요. fucking pay me. Tak berapa lama, keadaan menjadi kacau di saat para polisi datang. Terjadi baku tembak yang mengakibatkan Park terkena tembakan di bagian tangan. Tim polisi yang datang dengan cepat mengepung para gangster sindikat narkoba tersebut dan menyelamatkan Choi dan Park. Di lain tempat, Yong kembali membawa uang $2 juta ke kantor polisi karena sebelumnya uang yang diterima Na sudah diambil kembali dan diamankan oleh Yong. Ia mengembalikan uang tersebut atas dasar perintah Park Gang-yeon untuk dijadikan sebagai bukti penyuapan oleh Cha. Scene berpindah kepada Park Gang-yeon yang telah siuman dari kejadian tadi. Tiba-tiba didatangi oleh pihak divisi propos yang tidak lain adalah si Bedegong Hwang dengan alasan penangkapan Park Gang-yeon atas dugaan pemalsuan tersangka pada kasus pembunuhan Sersan Lee. 뭐야? 당연히 긴급 체포한다. 무슨 혐의로요? 호의로 조작한 혐의다. 네? 회장님, 이거 설명할 수 있죠? 형이 박강현 사주 등에 관한 법률 위반 혐의로 체포합니다. 연행해. 잠깐만요. 지금 말이 안 되잖아요, 이게. 예? Mengetahui kesalahannya, Park Gang-yeon dengan pasrah dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, Choi yang sedang mengunjungi Park di penjara mencoba menjelaskan bahwa ia tak ada niat memalsukan tersangka. Ia benar-benar lengah
mengetahui bahwa hal ini sudah direkayasa oleh Na untuk melindungi seorang investor yang merupakan putra tertinggi kepolisian dan mengakibatkan ia menjadi tumbalnya. 제가 얘기를 했었어야 했는데 조작은 반장님 지시가 아니지 않습니까? 의심할 만했어. 나영빈이 얽혔다니까 먹음직해 보였던 거지. Di lain tempat, Choi yang tak sengaja memeriksa berkas milik ayahnya menemukan sebuah foto pria yang sepertinya pernah dikenali. Dan ternyata pria itu sama persis dengan pria paruh baya yang pernah ditemui Park Gang-yeon. Choi pun mendatangi pria itu untuk memberitahu jika dia adalah putra sersan Choi Dong-so, pria yang pernah ia habisi dulu, dan meminta sedikit pernyataan yang sebenarnya atas kejadian yang menimpa ayahnya. 최동수 경의 아들입니다. 최동수 아들이 찾아갈 거요. Dari situ Choi menemui petinggi kepolisian dan dari surat laporan yang telah ia susun yang berisikan sebuah laporan tentang ayahnya sekaligus merinci kegiatan mantan petugas yang telah menghabisi nyawa sang ayah. Choi telah menjabarkan kesaksian dari Jung Yong-bae selaku pelaku pembunuhan ayahnya Choi dalam bentuk tulisan secara rinci yang disponsori oleh Yong-nam. Sekaligus meminta keadilan terhadap Park Gang-yeon, ia juga sudah mengumpulkan bukti dari para saksi perihal masalah ini. Choi juga menyimpan bukti kejahatan yang dilakukan oleh putra petinggi kepolisian. 내용을 보시면 충분히 자극적이고 부탁에 있다 그랬지. 잘 컸구나. 똑똑하군. Akhirnya Park pun dibebaskan. Dari sini mereka kembali bekerja sama dalam sebuah tim demi mengungkap kejahatan. Seiringnya berjalan waktu, sifat Choi mulai menyerupai Park Gang-yeon yang tidak segan menempuh jalan ilegal demi menangkap penjahat. 저도 이제부턴 실제로 사는 놈 아니었어? 잡아 넣을 때까지만 해보려고요. 생각으로 먼저 찍을까요? 오케이, 최동. 네. Dan akhirnya film pun tamat. Mungkin itu saja ya buat hari ini karena Minho mau mancing dulu. Buat yang baru gabung jangan lupa ya subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Musab lah guys, sekarang lu biar tidak jangan otak.